ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرام نبينا الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين وبعد. أيها المستمعون الكرام، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang ulun hormati fadilah Raisul Qaryah, Mudirul Qaryah, Kepala Desa Barujaya, wasadat yang ulun hormati, tokoh alim ulama, tuan-tuan guru yang mulia, perangkat-perangkat desa, panitia, bapak-bapak, kecil sekalian, kakak adik, yang muda yang tua, yang semoga selalu dicintai, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Awalan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang mengatur segala urusan, yang memberikan kepada kita seluruh rahmat, nikmat, kasih sayang, hidayah, maghfirah, hidayah, inayah. Begitu banyak nikmat yang diberikan, sungguh-sungguh banyak. Namun banyak sekali di antara orang-orang yang di luar sana mungkin yang masih mengabaikan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini seperti Nabi Sulaiman, mungkin Nabi Sulaiman alaihi wassalam, yang ketika mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun sudah sugih, sekalipun sudah makmur sejahtera, masih ingat sama Allah. Lalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa syukur beliau dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Tersenyum dan tertawa Sulaiman melihat semut-semut yang dapat berbicara dan dia memahami bahasanya. Lalu dia angkat tangannya, berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, akan aku selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada aku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa na'amal shalihan tardah, dan untuk mengerjakan perkara-perkara amal soleh yang Kau ridhoi. Wa adkhilni, masukkan aku ya Allah, bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin, masukkan aku dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah, ke dalam surga-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Mudah-mudahan hadirin sekalian seberataan, bapak-bapak, diselamatkan Allah dari kufur, ya, diselamatkan Allah dari rasa kada bersyukur, menjadi orang-orang yang abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan ditambah nikmatnya sekalian pada diri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan penuh kerinduan, tahiyatan wa salaman daiman mutalazimain tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah memberikan banyak kepada kita mafatihul jinan, mafatihul ridwan, mafatihus sa'adah, mafatihul an-najah, memberikan pada kita kunci-kunci mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Caranya hanya dengan mengikuti satu-satunya petunjuk ini, ad-dinul qayyim, agama yang lurus, yang mudah-mudahan tertanam, tercancap dengan benar-benar di dalam hati kita seberataan. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sampaikan kepada sidin beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuah hasil manis di akhir nanti.
Beliau akan memberikan kepada kita seberata syafaatnya, sehingga mudah dan ringanlah nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang selalu semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam untayan peristiwa Isra Mi'raj sesungguhnya banyak sekali iktibar yang bagi orang-orang ulul albab seperti pian-pian seberataan yang mampu menggerakkan hati di malam hujan ini, menggerakkan hati, tergerak hatinya untuk datang ke majlis hanya untuk mendengar yang baik-baik. Ini sudah salah satu rahmat pada pian seberataan ya, dibandingkan dengan melakukan hal-hal yang kurang baik. Maka ini adalah rahmat, maka disyukuri dapat tergerak hati sampai ke sini kalau mendengar hal-hal yang baik. Bahwasanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW begitu banyak, beribu-ribu pelajaran ibrah yang dapat kita petik dalam sebuah kitab yang terkenal dari Imam Suyuti, Al-Ayatul Al-Kubra fi Syarhi Qissati Al-Isra. Ini kitab pertama yang secara detail membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada 10 tahun Hijrah setelah Nabi diangkat jadi Rasul maksudnya. Jadi kurang lebih sekitar berapa nih? Adik-adik, Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa nih? Dik? Nah, kasih hadiah berapa nih? Umur 40 lah, 40 bujur lah. Nah, bujur. Kalau menikah dengan Khadijah umur berapa aja? 25. Masya Allah, subhanallah. Lahirnya Nabi tahun berapa aja? Kalau secara Masehi tahun berapa kira-kira? 571 Masehi. Nabi Isra Mi'raj 10 tahun Hijrah. Pada saat Muslimin kira-kira 50 tahun. Datang Jibril. Kalau keadaannya tersadar, bukan seperti Nabi Yusuf berkisah kepada ayahnya. Kalau Nabi Yusuf berkisah dengan ayahnya dalam mimpi. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Berkata Yusuf kepada abahnya, wahai ayahku, sesungguhnya di dalam mimpiku ra'aitu fil manam, sungguh aku melihat 11 bintang, matahari, bulan, semua sebelatan bersujud kepada Tuhan. Ini jelas-jelas mimpi. Kalau Nabi Muhammad SAW laisa ra'a fil manam, bukan wahyu, bukan mimpi, bujur-bujur. Nah, tersadar Nabi melihat ufuk barat timur gelap. Ini dalam kisah di dalam kitab ini gelap, saking ganalnya yang turun. Siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Tertutup ufuk barat dan timur oleh besarnya ganalnya Jibril alaihissalatu wassalam. Turun terbangun Nabi bersama Jibril di bawah ciptaan Allah yang bernama Burak. Badannya putih perak putih bayau, ganal, lebih ganal daripada keledai himar. Pernah Aceh lihat keledai? Mudah-mudahan tolak umrah semuanya, amin. Amin ya Allah. Nah, di negara ada keledai. Di negara ada keledai. Lebih besar dari keledai. Nah, lebih kecil sedikit dari biwal. Nah, ada biwal, ada kuda, iswa, ada biwal. Peranakan dari kuda dan keledai. Nah, pebini berkawin lah bahasa negara lah. Kuda sama keledai berkawin, muncul namanya biwal atau bakal. Mudah-mudahan nanti sampai ke Arab melihat. Lebih kecil sedikit dari biwal. Lalu dia julurkan kakinya di depan ke wajahku. Nah, ya, ini buruk. Lalu naik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan, wahai ya Muhammad, kata Jibril, aku diperintahkan Tuhanmu membawamu menuju ke Palestina, ya, menuju ke mana? Kepada
Baitul Maqdis. Nah, dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Haram dulu, langsung ke Masjidil Aqsa. Tadi Qori kita sudah membacakannya dengan sangat indah, tersentuh hati dengannya. Subhanallah. Mudah-mudahan rahmat buat Sidin. Amin. Amin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah, maha suci Allah, sungguh maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, haulahu linuriyahu, untuk menunjukkan kepadanya min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, bahwasanya Allah itu adalah maha melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Ini Isra. Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa singgah dalam beberapa tempat, jalan dengan kecepatan kilat, cepat banget. Ya. Kadang mungkin biasa kata orang-orang Arab bilang, kadang mungkin sebulan lebih dari Masjidil Haram ke kuda, ke unta, ke jamal, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kadang mungkin dalam waktu setengah malam aja, setengah malam, kadang sampai satu malam, setengah malam. Dalam kitab Imam Suyuti, nah, naik Nabi Muhammad singgah dari Masjidil Haram, singgah kemana dulu? Ke Madinah. Nah, berhenti buruk, kata Jibril, perintahkan sholat 2 rakaat, suruh Nabi mu sholat 2 rakaat. Jadi kada langsung. Nah, ini udah mulai ada dapat iktibar kita nih. Kalau kita ulul albab, kita yang berpikir, kada langsung ke Madinah, langsung ke Palestina, kada, berhenti dulu sebentar di Madinah. Dari Masjidil Haram maka berhenti di Madinah, sholat 2 rakaat, lanjutkan istamir, lanjut. Berhenti di kota Madian, berhenti buruk, turunkan nabimu, sholat, suruh sholat, perintah Tuhan sholat di Madinah, ya. Habis Madinah jalan lagi, lanjutkan, lanjut ke kota Madian. Nah, kota Madian tempat Nabi Musa bersembunyi dari kerjaan Fir'aun. Berhenti, suruh sholat lagi Nabi 2 rakaat, lanjutkan Muhammad, lanjut jalan lagi sampai ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa diajak bertanding lawan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Toha diabadikan. Nanti buka Al-Qur'anul Karim, cari surah Toha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah bilang sama Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, bukan ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana fa'budni, wahai Musa, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat hanya untuk mengingatku. Jadi sholat itu sebenarnya udah lama. Setiap nabi dikasih risalah sholat, tapi beda-beda bacaannya, beda gerakannya, beda. Nah, kita ini khusus diberikan perintah sholat khusus kita seperti sekarang ini pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Bukit Tursina, lanjutkan lagi, jalan lagi tinggi. Jadi kada langsung. Berhenti di mana? Nabi di Baitul Laham. Berhenti, turunkan Nabi. Berhenti di Baitul Laham. Di mana Baitul Laham? Palestina. Tempat lahirnya Yerusalem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, sholat dulu 2 rakaat. Sholat udah dekat, taparak sudah dekat banget. Melesat lagi burak, baru sampai di Masjidil Aqsa. Ini kisah. Ini Isra. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Datang Jibril lagi. Dikasihnya 2 bejana pada Muhammad. Ya Muhammad, ikhtar, pilih. Ini mulut bawakan 1 bejana isinya susu, laban. Yang 1 bejana lagi belum isi dengan khamar. Pilih mana yang sesuai pengertian sebagai manusia. Alhamdulillah Nabi memilih susu. Diambil. Yang dianggap oleh Jibril diambilnya susu. Sodaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad, engkau pilih sesuai dengan kodratmu. Berangkat Nabi.
langsung mi'raj. Nah, ini perjalanan mi'raj di awal. Mi'raj araja ya'ruju, artinya naik. Nah, ingat-ingat yang pesantren. Araja ya'ruju naik, rafa'a yarfa' naik juga. Tapi lebih tepatnya araja ya'ruju mi'raj naik. Apa langsung ke Sidratul Muntaha? Gak ada proses. Itu kenapa harus berproses? Kenapa tak langsung? Kalau Allah mau bisa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bisa aja. Mungkin dari rumah Nabi langsung Sidratul Muntaha. Nah, ini dari sini udah dapat iktibar proses dari Mekah ke Yerusalem ke Palestina. Dia naik lagi, naik ke langit satu. Nah, ini cerita berkisah. Karena panitia kita kisahkan orang panitia. Jangan hikmahnya aja, kisahnya sejarah supaya yang tifal yang masih anak-anak, walad masih anak-anak supaya tahu sejarahnya. Nah, jadi bisa berkisah nanti di sekolah. Nah, iktibar. Nah, naik. Kada langsung, kada ke Sidratul Muntaha, kada pelan-pelan loh. Naik langit satu. Ada malaikat yang jaga. Ya Jibril, siapa yang kau bawa? Muhammad Rasulullah Khalilullah Habibullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar dia sudah diutus? Bujur, wahai malaikat penjaga gerbang, iftah, buka pintu gerbang langit satu. Jaraknya ribuan tahun, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik nanti, ketemu Nabi Adam. Assalamualaikum ya Muhammad. Salam sejahtera untukmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaulah Nabi terakhir, aku doakan ya sejahtera untukmu dan umatmu. Biar didoakan sama Nabi Adam. Nah, Nabi Adam yang pertama. Yang dalam Al-Quran mu'allama Adam al-asma'a kullaha. Manusia pertama di bumi. Naik lagi, didoakan Nabi Adam, naik langit kedua, as-saniyah. Yang ya Jibril, siapa yang kau bawa? Muhammad Rasulullah. Apakah dia sudah diutus? Iki bujur, bukakan pintu. Kalau gitu buka. Masuk Nabi Muhammad kita ke dalam langit kedua. Ketemu dengan Nabi siapa jadi? Isa. Nah, yang kedua Isa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan bundanya Bunda Maryam. Ya. Di Maryam ketemu. Didoakan lagi Nabi Isa. Nabi yang difitnah, yang dianggap menjadi Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatil nasara Isa bin al-Masih bin Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Difirmankan oleh Allah, saking sabarnya difitnah oleh umatnya sebagai Tuhan. Dan berkata orang-orang Yahudi dia adalah Uzair, itu adalah anaknya Allah. Berkata orang-orang Nasrani Isa al-Masih itu adalah putranya Allah. Nah, itulah perkataan dari mulut-mulut mereka. Ya, mereka meniru yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu sebelum mereka. Qatalahumullah, Allah laknat mereka orang-orang Nasrani itu. Qatalahumullah anna yufakun. Apa sebab mereka bisa berpaling? Dalam Al-Quran Nabi Isa yang mulia diangkat oleh Allah. Jadi kada disalib, kada mati, kada. Allah yang punya hak. Naik lantai 3. Nah, ini masih 3, masih lama nih. Kayaknya 12 lah kita. Naik lantai 3, as-salisah, as-sama as-salisah. Ini muannas lah sama. Naik lantai 3. Nah, ketemu. Assalamualaikum ya Jibril. Waalaikumsalam wahai malak karim. Wahai malaikat karim. Siapa yang kau bawa? Muhammad Rasulullah. Diutus, ini diutus oleh Allah. Buka, iftah buka. Naik ini. Ketemu dengan Nabi yang tadi ulun pada impiannya. Yang kisahnya terbaik dalam Al-Quranul Karim, yang paling sabar. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah Yusuf. Nabi Yusuf, wajahnya separuh setengah dunia, indahnya rupawannya. Tarik sabar, kisahnya terbaik dalam Al-Quran. Kecil-kecil baca surah Yusuf. Buat pejabat, ulama, tokoh biasa, masyarakat
kecil besar, baca surah Yusuf, insya Allah ada berkah di situ. Nahnu naqussu 'alaika, kata Allah, Allah yang berkata sama kita. Aku ceritakan kepada kalian, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran. Nah, kisah Nabi Yusuf, cerita kisah dari kecil, dibuang, dihina, macam-macam, ya, dibaca sendiri. Nah, naik langit 3, didoakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya Muhammad sejahtera atas engkau. Naik lagi lantai 4, sisa berapa jam? 3 lah, nah 4. Siapa yang dia nolak? Muhammad. Sudahkah dia bujurkan, sudah diutus suatu hari bujur, malaikat buka kita, dibuka. Yusuf sudah, sekarang Nabi Idris alaihissalam, tukang jahit. Taulah dia, Nabi Idris tukang jahit. Wakana Idrisu khayyatan, tukang jahit, tapi jadi rasul. Aja, ya. Nabi Zakaria tukang apa? Kayu. Tukang tebang pohon, Zakaria. Nah, Nabi Muhammad, wakana Muhammad wa Isa ra'iyan, dia ra'iyan. Gembala kambing, subhanallah. Jadi Allah kadang melihat profesi dia, kadang melihat kepada mana? Ketakwaan. Maka diangkat Nabi Idris di lantai keempat, langit keempat. Didoakan Nabi Idris Muhammad SAW. Demikian sekalian didoakan. Naik ke lantai 5, ada 5, sisa 2, kadang. Iftah ya malaikat. Wahai malaikat yang mulia, bukakan, buka pintu. Ketemu siapa dia? Ketemu dengan seorang yang soleh, tapi dia hanya nabi aja, tapi bukan rasul. Nabi bukan rasul. Kenapa bisa derajat kena tinggi di lantai 5? Kenapa? Siapa dia? Dialah yang membantu Musa untuk memadahkan Fir'aun bahwa apa yang dikatakan Fir'aun itu salah. Siapa dia? Saudaranya Musa, Nabi Harun alaihissalam, bukan rasul, nabi. Di dalam surat Toha dipadahi kan, Nabi Musa minta tolong sama Nabi Harun, saudaranya. Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhabi ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, pergi ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah berpaling, dia ngaku ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan. Kata Fir'aun, lah salah ini, kata Allah. Ya Musa, dakwahkan Fir'aun, ya, supaya tidak masuk orang-orang yang merugi. Disanggupi ingin ya Allah, tapi ada syaratnya ya Allah. Nah, ada syaratnya, Cil. Boleh nanti ulun ke Fir'aun, ulun padahi sidin kalau dia salah, tapi ada syaratnya ya Allah. Izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li, ini syaratnya. Qala rabbi shrah li sadri, apa dia? Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi shdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Surah Toha. Boleh ya Allah, aku akan datang ke Fir'aun, aku akan padahkan bahwa yang layak disembah hanya Engkau, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah, hanya Engkau ya Allah yang layak disembah. Fir'aun salah, tapi ya Allah, ulun mulut keluh, kada kawat berbahasa baik. Walaupun hati ulun Engkau pilih, ada sahabat sepupu ulun, tolonglah jadikan sidit pendamping ulun, mulutnya fasih, lisannya baik, dia bisa menyampaikan kepada manusia maksud ulun dan maksudmu ya Allah. Mungkin Fir'aun mendengarnya, nanti dia terbuka hatinya. Siapa? Harun, akhi, saudara sepupuku. Boleh ya Allah, boleh. Bawa. Nah, gara-gara inilah maka Nabi Harun ditempatkan di langit ke-5, tinggi derajatnya, padahal bukan rasul, nabi aja. Yang jelas, baik, naik ke As-Sadisah. Sisa berapa? Bukan sabar sudah. Ini kalau dia nyalakan ulut, salahkan sama panitia. Ya, bercanda aja ulut. Nah, supaya adik-adik tahu, muncul itu maksudnya. 6, naik lantai 6, langit yang ke-6. Ketemu siapa?
Ya tadi yang ngajak Harun tadi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya Musa yang belah laut merah pakai tongkat, yang dikejar Firaun ya dia cinta. Ya. Ada yang pakai tongkat, ada tongkat, bisa belah sungai tadi itu. Kada lah, mukjizat Allah. Ya, cuma sama Nabi Musa kada ada yang kawat, hanya Nabi Musa. Idrib bi'asokal hajar, pecah. Mujizat Allah muncul, jadi ular macam-macam mujizatnya. Nabi Musa biar harus berterima kasih sama Nabi Musa, nanti ulun pada itu. Kenapa harus banyak berterima kasih sama Nabi Musa? Ulun hadang dulu ceritanya lah. Ulun tahan dulu. Harus banyak berterima kasih sama Nabi Musa. Assalamualaikum ya Muhammad, mudah-mudahan rahmat sejahtera pada umatmu. Naik Muhammad, sudah ditunggu. Naik Muhammad terakhir, udah terakhir sudah langit 7, langit ke-7. Assalamualaikum ya Jibril, siapa yang kau bawa? Man huwa tahmil, siapa yang kau bawa? Jibril. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftah sama al-aliyah, langitnya paling tinggi, buka, iftah, buka. Ketemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa dzkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah, renungkanlah tentang kisah Ibrahim dalam kitabmu Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang nabi siddiqan, yang sangat-sangat terpercaya, sangat jujur, benar perkataannya Nabi. Ya. Lagi bersandar di Baitul Ma'mur, tiap hari 70.000, 80.000 masuk malaikat-malaikat mendoakan pihak sekalian, kada keluar lagi seperti Ka'bah Baitul Ma'mur. Orang bertawaf, malaikat bertawaf di sana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dah sampai 7, naik lagi Sidratul Muntaha, hadam dari Jibril. Ulun kada kawat ya Muhammad. Jasad ulun bersifat dengan jasad seperti ini. Ya, ulun kada kawat. Terbakar ulun kalau lewat dari langit ke-7. Nah, dalam kitabnya dijelaskan. Ya, lepas Jibril, Muhammad naik sendiri. Sidratul Muntaha diabadikan dalam surah An-Najm 13 sampai 18. Hadirin buka Al-Quran. Naik Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, ini merinding. Subhanallah, manusia pertama yang masuk ke Sidratul Muntaha karena kamu yang lain. Nabi-nabi sebelumnya kan ada. Nabi Muhammad dengan jasad dan roh naik ke tempat yang orang terbakar semua di situ kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, dalam surah An-Najm. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nah, dan Muhammad pada saat itu masuk Sidratul Muntaha, dia melihat Jibril sudah dalam bentuk keadaan yang asli. Nah, asli, ini baru aslinya Jibril dengan 600 kepak sayap. Dalam hadis sahih 600 kepak sayap dengan nis, dengan permata, dengan jamrud, dengan berkilau-kilau. Jibril alaihissalatu wassalam ganarnya bukan alam kepala. Ini baru Jibrilnya, belum Sidratul Muntaha. Di mana itu Nabi Muhammad melihat sosok aslinya Jibril tadi? Ini perjalanan kitabnya pada saat Inda Sidratil Muntaha, pada kejadian pada saat dia sudah berada di Sidratul Muntaha, Indaha Jannatul Ma'wa. Yang di dekatnya di situ Sidratul Muntaha ada apa? Ada surga sebagai tempat tinggal pian-pian. Amin. Amin. Jannatul Ma'wa, tempat tinggal surga buat pian-pian. Nah, yang duduk di sini nah. Mau cil? Mau. Yang kada amin, kada hendak. Surga cil. Masya Allah. Lazat jidatnya. Sangat lezat surga itu. Kada terasa, kada pernah terpikir, kada pernah terbayangkan, kada pernah terlihat, kada pernah tercium. Nah, inilah kelezatan paling lezat di akhirat. Sampai di situ ya. Kemudian apa tidak di dalamnya itu? Jannatul Ma'wa. Jadi adik-adik kalau ditanya di mana surga? Kalau gurunya nanya gimana? Di mana surga itu? Di atas langit ke-7 berarti di dekat Sidratul Muntaha. Sebelah mana kada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kada suah. Nah, nanti kalau udah sampai
Baik, alhamdulillah. Semoga semua seberatan Baru Jaya masuk surga semua. Amin. Amin ya Allah. Apalagi dikatakan di dalam surah itu, surah An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan, ya, dilanjutkan bahwa apa yang dilihat oleh Muhammad yang di dalamnya itu adalah Sidratul Muntaha, idz yaghsha as-sidrah ma yaghsha. Sidratul Muntaha, tempat Allah bersemayam dekat arsy-Nya, diliputi dengan warna-warni yang beraneka ragam yang Muhammad tidak tahu, dijelaskan dalam hadisnya. Beliau berkata, "Ulun tidak tahu warna-warna apa itu, lambang-lambang apa itu." Sekelilingnya bertaburan malaikat bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau aceh terdekat berarti ada iman dalam hati. Sekarang perlu jelaskan, itu Sidratul Muntaha. Iz yakhsha as-sidratu ma yakhsha. Mazaqal basaru, ada kaidah. Mazaqal basaru wa ma tagha. Muhammad pada saat itu melihat Sidratul Muntaha dan dia boleh melihat apa yang dia lihat, dan ada yang tidak boleh dia lihat dan tidak dia lihat. Nah, ini lambang orang bertakwa. Kalau Allah boleh melihat pisang, lihat pisang aja, kada boleh kanan kiri. Kada boleh lihat wadai sebelah. Paham maksudnya sih? Paham? Yang lama lihat pisang aja. Contoh, kias. Lihat aja. Kada boleh lihat anggur. Nah, kada. Nabi Muhammad patuh. Kada boleh lihat sebelah kiri. Ada apa tuh? Bingka berendam. Bingka blodal pagi jam aqua. Karena boleh Nabi Muhammad cuma lihat pisang aja. Kenapa maksudnya? Inilah manusia mau diperintahkan makan makanan yang halal, ya halal makan, jangan coba-coba sentuh yang haram. Nah, contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Allah bilang jangan kau lihat situ, dan tak berpaling Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha, dibolehkan oleh Allah melihat yang boleh dilihat dan tidak melampauinya dari penglihatannya. Wa ma tagha, subhanallah Nabi kita. Maka Aceh mesti bangga dengan Nabi kita. Harus ikut. Nah, yang paling penting harus ikut, patuh dengan apa yang diperintahkan Allah. Ini halal makan, subhan haram jangan. Nah, jangan disentuh. Biar banyak, biar ganal, biar banyak, biar bermanfaat di dunia. Kan usah sentuh. Yang ini aja. Nah, banyak iktibar kok, beribu-ribu iktibar. Turun Nabi, masih belum turun lah. Lalu disampaikan oleh Allah masih di surah An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Pada saat Isra Mi'raj itu, pada saat di Sidratul Muntaha itu, maka dia Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang besar, yang ganal, yang paling mulia, yang paling agung, yang pernah dia lihat. Subhanallah. Buka di surah An-Najm lah, ayat 13 sampai 18. Nah, itu mengisahkan tentang Mi'raj dengan Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Muhammad, kata Allah, kuberikan risalah ini, jaga, sampaikan kepada umatmu, sholat khusuna marrah fil yaum, 50 kali 50 kali sehari semalam. Nah, ini tadi urut ucapan aja. Harus banyak-banyak terima kasih sama siapa? Nabi siapa ya? Nabi Musa. 50 kali. Nabi Muhammad orangnya patuh. Sami'na wa ata'na ya Allah. Ulun akan siap ya Allah. Turun Nabi Muhammad. Kita diantar sama Turak lagi bulik. Atau Jibril mungkin mengatakan Muhammad turun. Ya dihadang. Dihadang kau bahasa Banjar. Nah, sama aja lah, dihadangi, takut apinya ditungguin, kayak gitu lah. Dihadang apa sih? Dihadang. Sama siapa dia? Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Yusuf, bukan Nabi Idris, bukan Nabi Adam, Nabi Musa. Nabi Musa orangnya kepo. Kecil. Ada yang tahu kepo? Pengen tahu aja. Nah, Nabi Musa lah. Ya Muhammad, ma'amama. Apa perintahnya Muhammad? Apa perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala padamu ya Muhammad? Aku ingin tahu. Ya Nabi Allah Musa, ini sesungguhnya aku diperintahkan khamsina marrah as-shalah fil yaum. Aku diperintahkan 50 kali sembahyang sehari semalam, sampaikan kepada umatku. Senyum Nabi Musa. Berat Muhammad. Sakil jiddan, sakil, berat. Laisa khafifan. Bukan
bukan ringan perkara ini, berat benar. Udahlah, rayu lagi lah. Nah, ini ada itibarnya. Allah itu maha pengasih penyayang. Muhammad pasti mau dikurangi kalau dia minta sungguh-sungguh. Mintalah kurang. Baiklah kata Muhammad kan, demi senior Nabi Musa senior lah. Nah, naik Muhammad naik lagi Nabi kita. Ya Allah, ulun sebenarnya hendak patuh sudah, tapi apa daya, di bawah ada Nabi Musa senior ulun memadahkan ulun. Sidin bilang ulun pernah pernah ulun cobakan ke Bani Israel umat ulun kada kawa sampai menyembah apa sih? Menyembahnya anak sapi, patung anak sapi disembah orang Israel, Bani Israel. Nah, dengan Rahman dan Rahimnya diturunkan jadi 45. Baik Muhammad Tayyib 40 khomsa wa arba'un. Nah, 45. Nah, turun lagi Muhammad, udah selesai Allah. Turun lagi, masih ditungguin sama Nabi Musa. Masya Allah. Jelas 45. Gimana Muhammad? 45 ya Nabi. Masih berat. Naik lagi, rayu lagi. Tuhanmu maha pengasih penyayang. Ini ulang-ulang terus. Rahman ar-Rahim, Rahman ar-Rahim, Rahman ar-Rahim. Mudah-mudahan bisa ngambil itibarnya. Naik lagi Nabi Muhammad. Ya Allah, masih berat. Kaifah? Bagaimana ya Allah? Udah. Arba'un 40. Turun sudah. Dia ada masih Nabi Musa. Turun terus. Bolak-balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun naik sampai khomsa salawat fil yaum. Sampai 5 cil. Apa itibarnya kira-kira adik? Bisa jawab? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apapun yang kita minta, kalau Allah benar-benar yakin kita beriman kepadanya, pasti dikabulkan. Jadi Allah Maha Rahman Maha yang Rahim. Allah itu apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, sampai penuh langit-langit ini dengan dosa kita, kalau kita datang kepada Allah minta ampun malam-malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Malam-malam dan Allah, ya Allah ampunkan aku semua dosa-dosaku ini ya Allah. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya, dia bangun dari tempat tidur, dia ambil wudhu di batang, dia sholat, minta ampun sama Allah, pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad seperti ini, Rahman Rahimnya Allah, dia yakin. Dapat 5 aja, alhamdulillah bonus. Adalah bos kita mau ngasih seperti itu kira-kira. Paman, gak ada. Paling lah berapa aja, 25 lah, dikurang lah. Allah kadang hitung untung rugi sampai 5, dari 50 jadi 5. Coba bayangkan, turun bawakan risalah ke Mekah, menolak semua orang lah, kecuali Abu Bakar Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini kuasanya Allah. Waqad ja'alallahu 'ala kulli syai'in qadra. Maka hikmah yang paling besar, paling ganal yang adik-adik perlu pegang adalah sholat. Jangan pernah tinggal sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Hal yang pertama, yang paling pertama ditanya oleh Allah, dihisab adalah sholat. Sholat, jaga sholat, ikhlas, jaga bujur-bujur. Ya, jangan bermainan HP waktu azan. Matikan sudah. Ada manfaat. Ya jelas, lagi asik-asik nonton bola, matikan. Adalah Messi sama Ronaldo di Siratal Mustaqim. Datuk Ustaz Abdul Somad. Bisa lah nolong piannya. Ada. Messi Ronaldo kan asik banget dengan bola game lah. Messi Ronaldo. Ada membantu di Sirat kan ada. Yang membantu amal. Sholat jangan tinggal. Sholat. Nah, sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah suatu perkara yang telah benar-benar diperintahkan atas waktunya kepada orang-orang mukmin. Jaga sholat yang agama, as-sholatu imaduddin. Ingat juga bapak-bapak sekalian, padahi anak-anak tentang sholat. Seperti nasihat Luqmanul Hikmah kepada anaknya, jangan disepelekan. Ya bunaya, kata Luqman, aqimis sholat, dirikan sholat. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat.
untuk kita seberataan memperkuat keimanan kita, menjadi orang-orang yang beruntung di hari akhir. Banyak-banyak doa kalau sudah sholat. Rabbi ja'alni ya Allah muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sikap ulun yang salah. Mohon diajarkan kepada ulun. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi ulun pribadi juga bagi biar sebarata. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa salamata fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.